Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Karya Penyelamatan Allah, ditulis oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Karena tindakannya yang heroik, seorang relawan yang menunjukkan kepeduliannya dijuluki orang sebagai malaikat pelindung. Jake Mana sedang bekerja memasang panel surya, tetapi kemudian ikut serta dalam misi pencarian seorang bocah perempuan berusia 5 tahun yang hilang. Sementara para tetangga mencari di garasi dan pekarangan, Mana mengikuti jalan setapak yang membawanya ke area hutan terdekat. Di sana ia menemukan gadis itu terbenam hingga sepinggang di dalam rawa. Dengan hati-hati Jake mengarungi lumpur dan menarik anak itu keluar. Gadis kecil yang basah tetapi tidak terluka itu berhasil dibawa Jake pulang kepada sang ibu yang merasa sangat bersyukur. Seperti gadis kecil itu, Daud juga pernah diselamatkan. Ia sangat menanti-nantikan Allah untuk menanggapi seruannya meminta tolong. Allah pun menyelamatkannya. Dia mendengarkan Daud, memperhatikan seruannya, lalu menanggapi dengan mengangkatnya dari lumpur rawa yang menyulitkan. Allah pun memberikan pijakan yang pasti bagi kehidupan Daud.
Penyelamatan dari rawa kehidupan yang dialami Daud di masa lalu telah memperkuat keinginannya untuk bernyanyi memuji Allah, semakin mempercayai Allah untuk masa depannya, dan rindu membagikan kisahnya kepada orang lain. Saat bergumul menghadapi tantangan-tantangan hidup, seperti kesulitan keuangan, masalah rumah tangga, dan perasaan tidak berdaya, marilah kita berseru kepada Allah dan dengan sabar menantikan jawabannya. Dia selalu hadir, siap menolong di saat kita membutuhkannya, dan memberi kita tempat yang teguh untuk berdiri. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Allah menyelamatkan Anda dari lumpur rawa yang menjerat Anda? Bagaimana penyelamatannya di masa lalu mendorong Anda untuk terus percaya kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 40 disebut sebagai Mazmur Daud. Tetapi kita tidak diberikan informasi lain tentang kejadian yang mendorongnya menuliskan Mazmur tersebut. Namun, sejumlah pakar Alkitab menemukan makna mesianik dalam ayat 7-10 karena pemazmur menyatakan komitmennya untuk melakukan kehendak Allah apapun risikonya. Yesus membuat pernyataan serupa dalam Injil Yohanes. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Komitmen juru selamat kita dalam ayat-ayat tersebut menggemakan perkataan Daud dalam Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Suka melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 40 ayat 9 berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Pemazmur mengajak kita agar menyukai kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan termaktub dalam Taurat atau ke-10 firman sebagai ringkasan, tertulis dan tidak hanya disampaikan secara lisan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa. Dinyatakan pula bahwa berdasarkan firman ini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa dan dengan Israel dan menjadi landasan hidup untuk diperhatikan, ditaati, dan dilakukan dengan setia. Ke-10 firman itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, dalam hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua, dalam hubungan dengan sesama manusia. Ringkasan ke-10 firman itu berisi kehendak Tuhan, disebut hukum kasih. Pemazmur menyatakan semua itu ada dalam dadanya dan ia suka melakukannya. Melakukan kehendak Tuhan menjadi kesukaan pemazmur. Hal ini didasarkan dari apa yang diterima pemazmur dari Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan hidupnya, menolong dan menyertainya dalam setiap pergumulan hidupnya. Dari pengalaman itu pemazmur berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dan meletakkan Taurat Tuhan ada di dalam dadanya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah mewujud nyatakan hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu jawabannya adalah bagaimana kita memperlakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya saja, siapakah sesama manusia itu? Ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat, Yesus menjawab dengan menekankan kedua hukum kasih itu untuk dijalankan. Tuhan balik bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Di dunia ini orang acap kali mendirikan tembok-tembok pemisah, tidak terkecuali orang beragama.
Pemazmur pun ingin mengadakan pembalasan terhadap orang yang berniat jahat terhadapnya. Padahal ia harapkan dikasihani Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukannya, melainkan dia lebih suka memberlakukan kehendak Tuhan, yakni menjadi sesama bagi manusia. Menjadi sesama yang berbelas kasihan adalah wujud damai sejahtera. Karena itu, lakukanlah kehendak Tuhan dengan mewujud nyatakan hukum kasih di dalam hubungan kita dengan sesama. Melakukan kehendak Tuhan menjadi kesukaan pemazmur. Hal ini didasarkan dari apa yang diterima pemazmur dari Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan hidupnya, menolong dan menyertainya dalam setiap pergumulan hidupnya. Dari pengalaman itu, pemazmur berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dan meletakkan Taurat Tuhan ada di dalam dadanya. Jika kita melihat apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan adalah juga termasuk dalam Taurat atau ke-10 firman sebagai ringkasan, tertulis dan tidak hanya disampaikan secara lisan kepada orang Israel dengan persantaraan Musa. Dinyatakan pula bahwa berdasarkan firman ini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa dan dengan Israel dan menjadi landasan hidup untuk diperhatikan, ditaati dan dilakukan dengan setia. Bagi pemazmur melakukan kehendak Tuhan itu terangkum dalam ke-10 hukum Tuhan itu. Itu sebab dia berkata bahwa Taurat Tuhan itu ada di dalam dadanya. Di dalam dadanya berarti isi dari Taurat Tuhan itu dihayati dan dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ke-10 firman itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, dalam hubungan dengan Tuhan dan yang kedua dalam hubungan dengan sesama manusia. Ringkasan ke-10 firman itu berisi kehendak Tuhan disebut hukum kasih. Pemazmur menyatakan semua itu ada dalam dadanya dan dia suka melakukannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah mewujud nyatakan hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu jawabannya adalah bagaimana kita memberlakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya saja, siapakah sesama manusia itu? Ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat, Yesus menjawab dengan menekankan kedua hukum kasih itu untuk dijalankan. Tuhan balik bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Di dunia ini orang acap kali mendirikan tembok-tembok pemisah, tidak terkecuali orang beragama. Pemazmur pun ingin mengadakan pembalasan terhadap orang yang berniat jahat terhadapnya. Padahal ia harapkan dikasihani Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukannya, melainkan dia lebih suka memberlakukan kehendak Tuhan, yakni menjadi sesama bagi manusia. Menjadi sesama yang berbelas kasihan adalah wujud damai sejahtera. Karena itu, lakukanlah kehendak Tuhan dengan mewujud nyatakan hukum kasih di dalam hubungan kita dengan sesama. Apa artinya Tuhan menginjakkan kakiku di atas batu? Mazmur 40 dimulai dengan nyanyian syukur dan transisi menjadi seruan minta tolong. Daud menyatakan kepercayaannya kepada Allah untuk melepaskannya dari kesusahannya seperti yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Dia menarik aku dari lubang kebinasaan, dari rawa berlumpur, dan menginjakkan kakiku di atas batu karang, sehingga menjadikanku langkah aman. Situasi Daud begitu mengerikan dan berbahaya sehingga ia menggambarkannya sebagai lubang kehancuran, lubang berlendir, atau lubang keputusasaan. Dia terjebak begitu dalam di Miribok atau Mat en Mire,
sehingga, sendirian, David tidak berdaya untuk membebaskan diri. Namun ketika dia meminta pertolongan Tuhan, Tuhan turun tangan dan menyelamatkan Daud. Dia menarik David keluar dari lubang pasir hisap yang tandus dan meletakkan kakinya di atas batu. Berbeda dengan lumpur dan lumpur yang licin dan tidak dapat dihindarkan, batu merupakan tanah yang kokoh dan tidak dapat digerakkan. Dengan kaki menginjak batu, David berdiri di tempat yang aman, stabil, dan aman. Dalam Mazmur 18 ayat 2-3, Daud menggambarkan Tuhan sendiri sebagai batu karangku dan bentengku dan penyelamatku. Allahku, batu karangku, kepada siapa aku berlindung, perisaiku, dan tanduk keselamatanku, bentengku. Aku berseru kepada Tuhan, yang layak dipuji, dan aku diselamatkan dari musuh-musuhku. Gambaran Daud dalam Mazmur 40 ayat 2 adalah gambaran keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, yang merupakan batu penjuru, landasan yang teguh, dan batu karang keselamatan bagi semua orang yang beriman dan percaya kepadanya. Sebelum diselamatkan, kita seperti Daud yang berada di dalam lubang, terikat oleh dosa dalam penjara keputusasaan dan menuju kematian serta kehancuran di neraka. Namun setelah diselamatkan, kita seperti Daud yang kakinya menginjak batu. Kita bisa menyatakan bersama Daud, "Engkau membangkitkan aku dari kubur, ya Tuhan. Engkau menjagaku agar tidak terjatuh ke dalam jurang maut." Alkitab menggambarkan kehidupan yang penuh dosa sebagai lereng licin yang mengarah pada bencana dan akhirnya kematian. Terperangkap dalam lumpur dan lumpur rohani, kita hidup di dunia ini tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari lubang dosa. Syukurlah, Allah, dalam kasih dan kemurahan-Nya yang besar, memilih untuk turun ke dalam lubang pembuangan berlendir tersebut, ketika kita masih berdosa, dan mengutus Putra-Nya untuk mati bagi kita. Ketika kita memanggil nama Tuhan, Yesus menyelamatkan kita. Dia membebaskan tawanan dari penjara, melepaskan mereka yang duduk di ruang bawah tanah yang gelap. Dia melepaskan kita dari masa lalu kita yang keruh dan penuh dosa dan mengubah kita menjadi ciptaan baru yang bersinar di dalam Yesus Kristus. Kehidupannya menjadi landasan yang kokoh di mana kita membangun kehidupan baru kita. Dia meneguhkan langkah orang yang berkenan kepadanya, dan menjaga langkah orang-orang yang setia. Ketika Allah menginjakkan kaki kita di atas batu karang Yesus Kristus, Dia berjanji kepada kita, "Saat kamu berjalan, kamu tidak akan terhambat. Bila kamu berlari, kamu tidak akan tersandung." Kehidupan dan masa depan kita terjamin di dalam Dia. Allah, Bapa kita, menjaga kita selama-lamanya, menjaga kita tetap aman dan tenteram dalam genggaman-Nya. Tuhan membuat kakiku seperti rusa. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rusa adalah binatang lemah, tetapi kekuatan kaki-kakinya sangat mengagumkan karena mampu dengan lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit.
Itulah sebabnya rusa kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Rusa punya sepasang kaki yang kuat, yang diperlukannya untuk dapat hidup di lingkungan hutan yang keras dan sulit. Kaki mereka juga diperlukan untuk dapat melarikan diri dari para pemburu mereka, entah itu manusia ataupun hewan buas seperti harimau. Karena itulah, kaki rusa tercipta dengan kekuatan yang mampu menanggung semuanya. Hutan yang menjadi tempat tinggal rusa merupakan medan yang sangat berat. Banyak tantangan yang harus dihadapinya. Jika tidak ingin menjadi mangsa, dia harus berlari cepat. Untuk itulah dia memerlukan kaki yang kuat. Tempat kita tinggal ini juga merupakan medan yang sangat berat. Terkadang kita tak tahu apa yang harus kita hadapi. Ada banyak masalah yang menghadang, dan sepertinya ingin memangsa kita. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terjatuh di lubang dosa dan membuat kita binasa selamanya. Untuk itulah kita juga perlu kaki yang kuat. Habakuk mengungkapkan bahwa kakinya menjadi seperti kaki rusa, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Tuhanlah kekuatan Habakuk, dan Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Berbagai macam bukit masalah, derita, dan persoalan kita hadapi dan kita mampu menaklukkannya. Hanya saja, kita perlu bersandar pada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kaki rusa dalam nas di atas melambangkan iman atau hubungan kita sebagai ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hubungan ini perlu terus dirawat dan dilatih melalui berbagai pengalaman hidup sehingga iman kita bertambah kuat. Jika hubungan dengan Tuhan tidak terawat dan tidak dilatih, hubungan itu akan melemah sehingga kita rentan dikalahkan oleh dosa. Sesungguhnya Habakuk pun punya alasan lemah dan putus asa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, yang adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkannya. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini sangatlah berat, bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun, melewati kerikil, dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Sebagaimana rusa adalah binatang lemah, kita pun adalah manusia lemah yang penuh keterbatasan dan rentan terhadap mara bahaya. Jika rusa yang secara fisik tergolong hewan lemah, namun memiliki kaki yang mampu menjejak dia atas bebatuan dan jalan-jalan penuh cadas dan mendaki, adakah yang sukar bagi orang percaya? Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Karena, bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya, dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu-batu permasalahan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah pada keadaan yang seberat apapun. Nas hari ini mengajar kita agar terus mengandalkan Tuhan yang siap membuat kaki kita bagai rusa, mampu berjejak di bukit terjal, melewati jalan berbatu dan terus melompat untuk bisa mencapai puncak bukit.
Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas, cepat atau lambat kita akan menyerah kalah oleh kesulitan-kesulitan hidup. Kita tidak akan mampu keluar dari beban persoalan jika hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika kita sendiri tidak mampu, Tuhan siap menjadi jawaban. Dia mampu membuat kaki-kaki kita lincah dan kuat seperti rusa untuk mampu melewati jalan berbatu dan terjal dan sampai di atas bukit. Karena itu, teruslah mendekat pada Tuhan, agar Dia memberikan kekuatan pada kita seperti kaki rusa yang dapat melompat tinggi melewati tantangan dan mengatasi situasi sulit. Kita pun dapat tetap berjejak di bukit-bukit masalah dalam kehidupan ini. Hidup yang dipenuhi dengan sukacita, rema hari ini adalah Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mazmur 40 ayat 17 ditulis oleh Daud, yang seperti kita ketahui bersama bahwa sejak kecilnya ia seperti dianaktirikan oleh ayah dan kakak-kakaknya. Setelah menjadi raja pun, Daud tetap mengalami banyak masalah. Dikejar-kejar Saul hendak dibunuh dan dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Seolah-olah masalah tidak pernah habis dalam hidupnya. Tetapi yang mengherankan adalah Daud tetap bisa bersukacita. Bahkan ia mengajak kita untuk ikut bergembira dan bersukacita. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Alkitab mencatat, ia banyak kali didera dan masuk penjara karena mengabarkan Injil Yesus. Tapi di tengah itu semua, Rasul Paulus justru mengajak kita untuk tetap bersukacita. Hal ini sungguh mengherankan bagi orang-orang yang belum memahami dari mana asalnya sukacita. Sukacita adalah produk sorga, buah yang tidak bisa dipaksa keluar, tetapi akan muncul dengan sendirinya ketika kita dekat dengan Sang Sumber sukacita, yaitu Tuhan sendiri. Sukacita berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita bisa tetap ada sekalipun tubuh dan jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Sementara kebahagiaan adalah perasaan senang saat kita bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Artinya, bagi orang dunia kita bisa bahagia jika kita sedang tidak punya masalah atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mau mendekat kepadanya, tersedia kebahagiaan dalam level yang lebih tinggi, yaitu sukacita yang akan tetap ada dalam segala keadaan. Ini adalah hal yang luar biasa, jika kita tahu bagaimana membangun fondasi hidup yang penuh sukacita. Maka di tengah segala masalah kita bisa tetap menikmati kehidupan yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan kita pasti akan menemukan mutiara-mutiara yang indah dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya! Ketika kita membangun fondasi hidup penuh sukacita, maka sepanjang hidup kita akan selalu penuh dengan sukacita. 1. Sudahkah Anda mengusahakan sukacita tetap ada di dalam hidup Anda, apapun kondisi di sekitar Anda? 2. Hal apakah yang biasanya membuat Anda kesulitan untuk mempertahankan sukacita? 3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mulai membangun fondasi hidup yang penuh sukacita dalam hidup Anda? Doa untuk hari ini. Bapa, Engkaulah sumber sukacita kami. Kami percaya jika kami terus melekat padamu maka buah roh sukacita itu pun akan ada di tengah-tengah kami.
ajarkan dan berikan kami kekuatan supaya kami mampu untuk terus membangun fondasi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kemurahan Allah merupakan perbuatannya yang membuat saya sampai hari ini terus berpikir betapa Dia adalah pribadi yang benar-benar sempurna. Dalam segala hal Allah kita sempurna. Dalam segala keputusannya Dia melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang dikerjakannya begitu sempurna, sungguh amat baik. Segala sesuatu dijadikannya berdasarkan hikmat-Nya yang kekal. Tidak ada maksud Allah untuk mendatangkan kecelakaan. Apa yang Dia kerjakan untuk membawa kita pada kesenangan sejati yang berasal dari Diri-Nya. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menjadikan kita berdasarkan hikmat-Nya. Oleh karena itu Dialah yang paling tahu apa yang paling Anda dan saya perlukan. Apa yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kesenangan seperti apa yang diperlukan oleh kita, dan kesenangan itu adalah kekudusan yang tidak kita dapatkan dengan mudah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia bukan lagi makhluk yang kudus, melainkan menjadi orang-orang berdosa yang telah menghujat Allah, melawan Allah dan menjadi musuh Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semua yang baik didasarkan pada apa yang ingin dikerjakan manusia itu sendiri. Manusia mencari semua yang baik berdasarkan dirinya sendiri dan berharap-harap pada dirinya bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang baik melebihi apa yang dapat dikerjakan Tuhan atas kehidupan dan dunia ini. Injil perbuatan Allah yang memberikan kehidupan baru. Melalui Mazmur kali ini, kita dapat melihat kesempurnaan dari kabar baik yang Allah sendiri bawa ke dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, bahwa puncak dari apa yang telah Allah kerjakan, untuk membawa manusia ke dalam kehidupan yang baru, karena kehidupan yang lama ada di dalam dosa-dosa Adam dan Hawa, dosa yang mengikat manusia sehingga manusia tidak mengenal Allah dan menciptakan ilah untuk dirinya sendiri sehingga manusia mati di dalamnya. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, hadir ke dalam ciptaannya untuk memperbaharui ciptaan itu bagi dirinya. Kita manusia diciptakan untuk dirinya. Bagi Dia hidup kita, dan tidak akan pernah ada kepenuhan di dalam kehidupan ini jika kita terpisah darinya. Injil memberitahukan kepada kita apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Dia disalibkan, Dia mati untuk menerima semua dosa kita, untuk menerima semua penderitaan kita. Kematiannya adalah kematian kita. Sengsaranya merupakan sengsara kita. Inilah yang harus kita renungkan melalui perenungan kali ini, bahwa Yesus melalui kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya telah melakukan yang terbaik, yang terhebat, yang termulia, yaitu membawa yang mati dalam dosa, untuk hidup dalam terang kasih karunia Allah. Injil memberitakan perbuatan Allah, bukan hanya pada saat pertama kali dunia ini diciptakan, bukan hanya pada saat manusia pertama kali diciptakan. Ini indah, pada saat yang sama keindahan Injil terletak pada keindahan pribadi Yesus Kristus, yang benar-benar manusia butuhkan. Yesus Dialah pahlawan kita. Dia membebaskan kita dari kematian dosa. Dia membawa kita pada kehidupan yang dipulihkan. Kita menangis menyesali dosa-dosa kita.
pada saat yang sama kita beroleh pengampunan darinya ketika kita bertobat dari dosa. Ketika kita merenungkan Injil, apa yang diucapkan oleh pemazmur akan begitu jelas menyentuh imajinasi kita. Itu mengubahkan kita, bahwa kita memiliki Allah yang benar-benar hebat. Dia adalah yang menciptakan kita, sehingga Dia benar-benar tahu apa yang akan menjadi kebutuhan terdalam dari kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini, bahwa kita memerlukan dirinya, kasih-Nya, pengampunannya, dan kehadirannya. Itu adalah penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita. Injil memberikan kita makna baru dari kehidupan, yaitu melepaskan kita dari dosa untuk hidup bagi Allah saja, untuk visi yang baru dalam hidup ini, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, untuk dikuduskan terus-menerus. Kita dipuaskan di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berkata, "Tuhan, betapa banyaknya karya-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allahku, Engkau tak ada taranya. Banyaklah rencana-Mu yang menakjubkan bagi kami, tak mungkin diceritakan semuanya." Injil merupakan poin utama yang harus kita ceritakan kepada banyak orang, karena hanya Injil yang mengubahkan. Injil merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil memberikan cara pandang baru tentang hidup dan memberikan kita pengenalan yang utuh akan apa yang Allah terus kerjakan dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang terkasih, saat aku terjebak dalam lumpur rawa, tolonglah aku untuk menantikan-Mu dengan sabar. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.